Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rudi Permana, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Cita-cita saya adalah menjadi seorang atlet sepak bola profesional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu peran literasi media dan komunikasi digital dalam dunia olahraga. Sebelum kita masuk ke contoh dunia olahraga, mari kita pahami dulu, apa itu literasi media dan komunikasi digital. Literasi media adalah kemampuan untuk memahami, menilai, dan menggunakan media secara kritis. Artinya, kita tidak hanya menjadi penonton atau pengguna media, tetapi juga mampu berpikir kritis terhadap informasi yang kita terima dan kita bagikan. Misalnya, ketika kita melihat berita tentang seorang atlet di media sosial, kita harus bisa menilai apakah berita itu benar, hoax, atau mungkin hanya opini yang tidak berdasar. Sementara itu, komunikasi digital adalah proses penyampaian pesan menggunakan media berbasis teknologi seperti media sosial, website, dan platform streaming. Dalam konteks olahraga, komunikasi digital memungkinkan atlet untuk berinteraksi langsung dengan penggemar, menyampaikan pesan motivasi, bahkan membangun citra profesional tanpa harus bergantung sepenuhnya pada media konvensional seperti televisi. Menurut saya, literasi media memiliki peran yang sangat besar dalam dunia olahraga modern. Yang pertama, literasi media membantu atlet membangun citra positif. Di era digital, citra seorang atlet tidak hanya terbentuk di lapangan, tetapi juga di dunia maya. Bagaimana ia berperilaku, menulis caption, dan berinteraksi dengan penggemar bisa menjadi cerminan kepribadian dan profesionalitasnya. Contohnya, Irfan Bahdim sering membagikan aktivitas latihannya, motivasi untuk anak muda, dan pesan positif tentang disiplin. Hal itu menunjukkan bahwa ia tidak hanya berfokus pada performa di lapangan, tetapi juga sadar akan tanggung jawab sebagai figur publik. Yang kedua, literasi media membantu atlet menghindari kesalahpahaman publik. Banyak kasus di mana komentar spontan atau postingan emosional seorang atlet justru menimbulkan kontroversi. Dengan memiliki literasi media yang baik, atlet akan berpikir dua kali sebelum memposting sesuatu, apakah kontennya membangun atau justru merugikan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, literasi media membuat atlet menjadi sumber inspirasi digital. Saat ini, banyak atlet menggunakan media sosial sebagai sarana edukasi dan motivasi. Mereka membagikan pengalaman, tips latihan, pola makan sehat, hingga cara menjaga mental agar tetap kuat. Ini adalah bentuk komunikasi positif yang bisa memotivasi jutaan orang. Sekarang, mari kita bahas tentang komunikasi digital. Komunikasi digital bukan hanya tentang berbagi konten, tapi juga tentang bagaimana atlet menyampaikan pesan yang memiliki nilai dan makna. Pertama, komunikasi digital memungkinkan hubungan langsung antara atlet dan penggemar. Dulu, penggemar hanya bisa melihat atlet dari televisi atau surat kabar. Sekarang, dengan adanya media sosial, hubungan itu menjadi dua arah. Penggemar bisa memberikan komentar, dan atlet bisa membalasnya. Interaksi sederhana seperti itu bisa membangun loyalitas dan kedekatan emosional. Kedua, komunikasi digital menjadi alat promosi dan kolaborasi. Banyak brand olahraga atau sponsor kini melihat kemampuan komunikasi digital seorang atlet sebagai aset penting. Atlet yang pandai berkomunikasi di media sosial memiliki nilai tambah, karena bisa menjadi brand ambasador yang efektif. Dan yang ketiga, komunikasi digital juga menjadi media edukasi dan penyebaran nilai-nilai positif. Atlet yang berkomunikasi dengan baik bisa menyampaikan pesan tentang pentingnya kerja keras, disiplin, dan sportivitas. Mereka tidak hanya menjadi pemain, tapi juga role model bagi masyarakat. Namun, tidak semua hal di dunia digital berjalan mulus. Ada beberapa tantangan besar yang dihadapi atlet di era ini. Pertama, penyebaran berita palsu atau hoax. Informasi yang salah bisa cepat viral dan merusak reputasi atlet. Karena itu, atlet perlu kemampuan literasi untuk memverifikasi berita sebelum bereaksi. Kedua, tekanan sosial dan komentar negatif. Banyak atlet yang mengalami stres karena komentar pedas di media sosial. Literasi media membantu atlet memahami bahwa tidak semua komentar harus ditanggapi, dan penting untuk menjaga kesehatan mental. Dan yang ketiga, kecanduan citra digital. Ada atlet yang terlalu fokus pada jumlah likes dan followers hingga lupa pada tujuan utama, berprestasi. Maka menurut saya, kunci utamanya adalah keseimbangan. Aktif di media digital,
tapi tetap fokus pada performa dan nilai-nilai olahraga sejati. Jadi teman-teman, dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa literasi media dan komunikasi digital bukan hanya teori akademik, tapi keterampilan nyata yang dibutuhkan oleh setiap atlet di era sekarang. Atlet yang cerdas secara digital akan mampu mengelola citra, membangun koneksi, dan memberikan inspirasi positif kepada masyarakat. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi yang bercita-cita menjadi atlet sepak bola, saya belajar bahwa kemampuan berkomunikasi adalah senjata penting di luar lapangan. Menurut saya, menjadi atlet sejati berarti tidak hanya bisa mencetak gol, tapi juga mampu menyebarkan nilai-nilai kebaikan melalui komunikasi yang bijak. Karena itu, mari kita gunakan media digital bukan untuk pamer, tetapi untuk berdampak. Akhir kata, saya ingin menutup dengan 2 kalimat motivasi yang selalu saya pegang. Kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras. Dan, menjadi atlet bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang bagaimana kita menginspirasi orang lain. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam olahraga!